Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha Ramadan dan ini adalah rekan-rekan saya. Nama saya adalah Juan Mario. Nama saya adalah Muhammad Samanju. Kita di sini akan membuat sebuah video mengenai wawancara bengkel. Nah, target dari wawancara bengkel tersebut adalah 3 bengkel besar yang ada di Rengas Dengklok. Yang pertama adalah bengkel Yamaha Sinar Prima Mandiri. dan yang kedua adalah bengkel Yamaha Utama Jangka. Bila kita terus dapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan. Perkenalkan, saya dari SMKN 1 Rengas Dengklok. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pelayanan dari bengkel ini? Pelayanan dari Yamaha Sinar Prima Mandiri punya standar sesuai SOP yang ditentukan oleh Yamaha Pusat. Nah, untuk khususnya wilayah Kerawang itu kan DDS 2 ada di Bandung. Nah, dari mekanik kita sendiri di pelatihan ada di DDS Bandung, itu ada training khusus sehingga mendapatkan sertifikasi. Jadi bekerjanya teknisi itu berdasarkan SOP yang distandarisasikan oleh Yamaha itu sendiri. Jadi dalam rangka arahnya untuk pelayanan yang baik, kualitas servis yang baik, sehingga kepuasan konsumen juga dirasakan oleh konsumen gitu ya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana SOP di bengkel ini? SOP-nya dari bengkel Sinar Prima Mandiri itu berdasarkan standar yang ditentukan oleh Yamaha. Itu kita ada tahapan. Misalkan dari konsumen datang, kita sambut dengan salam, tegur sapa, ya kan. Nah, dari situ nanti kita dari konsumen dipersilakan untuk memberikan semacam keluhan atau problem yang ada di motornya, sehingga kita tampung, kita tulis, ya kan. Habis itu kita serahkan ke mekanik. Nah, sebelum motor naik itu kita adakan cek sesuai dengan standar dari Yamaha, itu dari keseluruhan, dari yang namanya kelistrikan, terus gerak bebas kemudi, terus yang dari sistem pengereman itu sebelum naik ke pit atau backlift itu dicek atau sebutannya SP7. Nah, setelah itu baru proses pengerjaan.
Nah, dari pengerjaan itu sendiri yang pokok permasalahannya adalah menangani problem apa yang menjadi keluhan konsumen. Setelah itu baru misalkan ada tambahan yang yang di konsumen tidak tahu, kita informasikan ke konsumen. Misalkan contohnya kayak kampas rem tidak tipis, sedangkan konsumen sendiri tidak mengetahui, maka kita wajib memberitahukan. Nah, perkara nanti setelah diinformasikan konsumen mau ganti atau tidak, kita kembalikan ke kesiapan dari konsumen. Tapi arahnya itu menyangkut ke masalah safety, sehingga kita wajib menginformasikan. Nah, itu standar dari Sinar Prima. Nah, setelah selesai dalam proses pengerjaan, nah itu kan unit motor setelah selesai itu diadakan cek diagnostik atau semacam cek kelistrikan, pengapian. Nah, itu namanya motor sekarang itu ya kan pakainya sistemnya ECU, Electronic Control Unit, sehingga setiap motor itu wajib untuk dicek kelistrikan dan pengapian, karena itu menjadi bagian dari SOP dari Yamaha. Nah, dari situ nanti ketahuan ada problem atau enggak di khususnya kelistrikan dan pengapian di motor. Untuk hasilnya bisa dicetak, untuk konsumen juga bisa nanti dilihat secara detail perinciannya satu persatu bisa dilihat, dan di situ nanti akan bisa ketahuan di unit bagian mana yang misalkan ada problem. Misalkan ada problem itu sendiri, dia akan ngasih ada tanda khusus yang memang harus diperbaiki, karena di situ terdapat angka-angka yang standarisasi dari Yamaha itu sendiri. Nah, kalau misalkan aktual di motor unitnya itu sendiri itu ada angka, tinggal itu standarisasinya masuk apa enggak. Kalau misalkan masuk berarti dikatakan masih normal. Tapi kalau misalkan di luar dari standar, artinya itu tidak normal dan harus diperbaiki. Di motor di unitnya itu sendiri akan timbul problem masalahnya, entah itu apa berebet atau susah itu. Nah, di bengkel resmi Yamaha Sinar Prima Mandiri ini, sebelum unit motor turun itu wajib untuk dinormalkan dulu sebelum diterima oleh konsumen. Itu SOP-nya Sinar Prima Mandiri. Ya, kita tetap mengacu dan mengikuti aturan dari usaha. Oke, terus lanjut. Pertanyaan yang terakhir, saya akan menanyakan tentang analisis biaya, dan saya akan mengambil dari bagian penggantian oli. Berapa harga oli dari bengkel Sinar Prima Jaya dan harga jasa mekaniknya? Iya. Untuk harga oli memang berbagai macam tipe ya, jadi sesuaikan sama tipe motor. Kalau untuk harga oli kayak tipe Matic yang biasa CC 125 itu Power Matic, itu harga 42.500. Untuk jasa pergantiannya 3.000. Nah, kalau untuk tipe Matic yang Maxi CC 150 itu menggunakan oli mesinnya Supermatic, harganya 66.500. Jasa pergantian olinya itu 5.000. Nah, kalau untuk kayak model tipe sport itu menggunakan oli khusus, oli sport yang super sport atau sport. Harga olinya itu sendiri super sport 78.000, pergantian olinya 5.000. Tergantung tipe motor dan ininya, penggunaannya. Segitu ya Pak. Oke. Saya tanya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan.
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Di sini saya ada sedikit beberapa pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pelayanan di bengkel ini? Untuk pelayanan sih kita disesuaikan dengan SOP, karena sebelum kita langsung bergabung ke dunia kerja, karyawan-karyawan di sini untuk masalah pelayanan sesuai SOP karena diajarkan dari CPS pusat. Untuk pertanyaan yang kedua, SOP-nya itu seperti apa? Untuk masalah pelayanan SOP biasanya sebelum konsumen daftar kita tanya terlebih dahulu SA yang biasanya langsung ke bagian ke posisi konsumen, lalu ditanya keluhan tentang motornya, lalu diarahkan ke bagian pendaftaran. Setelah selesai bagian pendaftaran, lalu dipersilakan ditunggu di ruang tunggu dan disediakan soft drink. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu, untuk analisis biaya penggantian oli itu kira-kira berapa? Untuk masalah jasanya atau harga ori apa gimana? Atau untuk penggantian oli? Kalau ganti oli aja sih jasanya 5.000. Kalau untuk jasa servisnya tergantung tipe motornya. Jadi kalau misalkan dikasih contoh untuk motor Yamaha Kalau misalkan yang contohnya Mio J, motor Mio J itu jasa servisnya aja 38.000. Kalau misalkan si konsumennya hanya untuk ganti oli aja, jasanya cuma 5.000. Udah cukup sekian dari saya. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah
langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Saya dari SMK Negeri 1 Rengas Dengklok ingin bertanya mengenai bengkel ini tuh gimana. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tuh dari segi pelayanan bengkel ini tuh seperti apa gitu Pak? Kalau segi pelayanannya mungkin ada customer service, sama nanti kita itu dari adminnya ya, admin bengkel, kita sosialisasi ke customer kita. Terus ada juga yang SMS, service reminder gitu. Jadi yang konsumen udah dapat dari dealer ya, dari konsumennya penjualan, kita tarik data buat servis kita, buat pelayanan kita. Jadi kita instruksikan buat servis yang pertama biasanya gitu. Kalau misalkan baru yang ambil unit baru, kita dari customer atau dari call center kita suruh datang ke sini buat servis yang pertama, servis gratis pertama. Biasanya dari marketing sama nanti dari kita juga bisa ditelepon. Berarti bertahap Ya, untuk pertanyaan kedua ada SOP ke untuk bikin ini. iya ada SOP. Jadi standar operasional prosedural kita punya. Jadi sebelum servis motor itu kita periksa dulu, ada 7 item pemeriksaan. Nanti dari situ baru setelah kita dari SA-nya, saya ya dari SA-nya kita cek di depan. Setelah dicek baru kita estimasi buat pengerjaan sama servisnya. Jadi setelah di SOP 7 standar pemeriksaan, lalu kita masuk ke mekanik, baru naik ke backlink. Untuk pertanyaan ketiga itu analisis biaya. Nah, kita mau ngambil contoh penggantian oli. Nah, untuk ganti oli itu biayanya habis berapa uang? Kalau pergantian oli, kalau misalkan masuk ke servis, dia cuma jasa bayar olinya aja 66.500. Kalau yang oli gadang, ya kayak sekarang kan yang kebanyakan motor NMAX ya, jadi makanya yang Supermatic dia 66.500 harganya. Kalau misalkan oli gadangnya, ini pakainya 17.000 yang 150 mili. Nah, paling cuma biaya ini aja kalau misalkan masih KSG ya, tapi kalau misalkan udah bayar jadi jasanya beda lagi kalau udah servis berbayar kayak gitu. Ya udah, cuman itu aja pertanyaannya Pak. Makasih Pak. Ya, sama. Dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Nah, itulah hasil wawancara yang kami lakukan. Untuk semuanya, terima kasih sudah menonton. Yamaha Gaspol. Ketiga adalah bengkel Permata Karawang. Nah, untuk Kan nih baik, kepencet 2 kali. naon? Kepencet 2 kali.